Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, selalu ceria. Sudah sarapan belum? Hari ini ibu akan menjelaskan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Selamat berdoa. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses biologi dalam perkembangan hewan yang melibatkan perubahan tampilan dan struktur fisik yang dimulai sejak hewan tersebut lahir. Dalam ilmu IPA, metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan signifikan atau mencolok atau ekstrim pada hewan seiring bertambahnya usia, baik secara tampilan luar maupun berbagai organ dalam. Hasil dari metamorfosis bahkan dapat merubah keseluruhan hewan tersebut, seperti perubahan cara makan, jumlah kaki, tempat hidup, hingga sistem pernapasan. Menurut para ilmuwan, perubahan ini dipicu oleh hormon yang kemudian mengaktifkan gen yang memungkinkan sel hewan tersebut berubah dari satu jenis ke jenis lainnya. Setiap hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan melewati 4 tahap, yaitu telur, larva atau nimpa, pupa atau kepompong, imago atau dewasa. Contoh metamorfosis sempurna. Yang pertama yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu lahir dalam bentuk telur. Biasanya akan menetas dalam waktu 3-5 hari. Telur kupu-kupu yang sudah menetas disebut dengan larva atau ulat, yang tugas utamanya adalah makan sebanyak mungkin hingga badannya bertambah gemuk. Selain menjadi ulat, ada proses pergantian kulit yang disebut dengan instar, biasanya 3-6 kali. Selanjutnya, ulat akan membungkus diri dan menempel pada daun atau ranting pohon. Tahap inilah yang disebut dengan pupa atau kepompong. Masa istirahat ini digunakan oleh ulat untuk menumbuhkan organ dan struktur baru, biasanya sekitar 7-20 hari hingga akhirnya menjadi kupu-kupu. Yang kedua yaitu nyamuk. Telur nyamuk biasanya berada di tempat-tempat lembab dan akan menetas saat musim dingin atau hujan. Jentik-jentik nyamuk yang baru menetas disebut dengan larva. Setelah sekitar 1 minggu, jentik-jentik ini akan mengalami pergantian kulit dan berubah menjadi pupa atau nyamuk kecil muda. Saat menjadi pupa, nyamuk sudah memiliki organ lengkap termasuk sayap, tapi belum bisa terbang. Setelah 12 hari, barulah pupa berubah menjadi nyamuk dewasa dan mulai terbang mencari makan. Yang ketiga yaitu lalat. Induk lalat selalu menyimpan telur-telurnya di area kotor seperti tempat sampah, kotoran hewan, atau di sekitar bangkai. Karena bagi lalat, tempat kotor adalah titik aman dari predator sekaligus memiliki banyak protein yang dibutuhkan oleh larva lalat. Hanya butuh waktu 24 jam bagi telur lalat untuk menetas menjadi larva atau bentuk belatung. Sedangkan untuk berubah menjadi pupa biasanya butuh waktu sekitar 2 hari. Makanan larva lalat adalah kotoran di sekitarnya. Pada masa ini terjadilah pergantian ukuran dan kulit tubuh. Setelah 3-6 hari, pupa lalat akan mulai menumbuhkan dan mengembangkan sayap dan berubah menjadi lalat dewasa. Yang keempat yaitu katak. Sekelompok telur katak memiliki cairan seperti gel yang membuatnya bisa menyatu. Fase telur ini terjadi selama sekitar 21 hari. Setelah akan berubah menjadi kecebong yang memiliki ekor panjang dan bernapas dengan insang.
Setelah sekitar 35 hari, tubuh kecebong akan menjadi kaki dan paru-paru. Dan untuk menjadi katak dewasa, kecebong biasanya membutuhkan waktu selama 3 minggu lagi. Metamorfosis sempurna yang lainnya yaitu ikan. Beberapa spesies ikan mengalami metamorfosis yang mirip dengan katak, tapi perubahannya tidak begitu drastis. Perubahan biasanya terletak pada sumber makanan, struktur tubuh, dan tempat hidupnya. Contohnya adalah salmon. Saat muda, ikan ini hidup di air tawar, tapi setelah dewasa, ia akan menjadi ikan air asin. Yang keenam yaitu tawon. Tawon kecil yang menetas dari telur umumnya belum memiliki kaki, mata, dan rahang. Karena itu, induk tawon masih harus memberikannya makan. Setelah kulitnya berganti menjadi lebih keras, ia akan mengalami fase kepompong, dan setelah beberapa waktu akan berubah menjadi imago. Contoh lain yang merupakan metamorfosis sempurna yaitu hewan-hewannya, yakni ngengat, lebah, kalangjengking terbang, undur-undur, semut, kumbang, kutu kepala, lalat ular, kunang-kunang, dan kumbang tanduk. Metamorfosis jenis lainnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini tidak begitu ekstrim ya perubahannya. Sedangkan metamorfosis sempurna ini itu tidak begitu terlihat dan tidak terlalu berbeda dengan tampilan awalnya ya. Dan struktur dalamnya tetap sama. Jumlah tahapan pada metamorfosis tidak sempurna ini ada 3 tahap, yaitu telur, nimfa atau larva, dan imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, kecoa, capung, jangkrik, rayap atau laron, dan kepik. Apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Silahkan diperhatikan gambarnya ya. Baiklah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu, silahkan kalian mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh ibu ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum.